Ya, dan apakah kalau saya bertobat dosa zina saya yang lalu bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala? Saya senang sekali dengan pertanyaannya. Ada dosa yang bisa melebihi Fir'aun dari perbuatan zina. Dosa yang bisa melebihi Fir'aun. Nanti kita lihat. Ya, dua secara istilah. Ini yang dimaksudkan dalam Islam. Jadi kalau disebutkan zina, maksudnya yang ini. Zina secara istilah. Terminologi. Wa ma'na zina fi syariatil islamiyah. Adapun pengertian zina dalam syariat Islam adalah terjadinya hubungan seksual, hubungan biologis antara lelaki dan perempuan yang terjadi di luar pernikahan resmi secara syar'i. Awas, awas. Penting kalimat syar'inya, sebab kalau melanggar syar'i, ya itu tetap zina juga. Awas, hati-hati ya. Hubungan seksual, sudah dipahami? Antara pria dan wanita, laki-laki perempuan. Terjadi di luar pernikahan, jadi nggak nikah. Ya, awas, hati-hati. Atau terjadi dengan pernikahan, tapi tidak secara syar'i. Nggak sesuai dengan syariat Islam. Misal, Islam melarang seorang laki-laki beriman ya menikah dengan perempuan musyrik. Atau sebaliknya, perempuan beriman dinikahkan dengan laki-laki musyrik. Perhatikan redaksi saya. Saya mengambil dari redaksi Al-Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat 221. Agak ke atas sedikit di paling kanan. Ya. وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. Hati-hati. وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. Dan jangan sampai pria-pria beriman itu menikahi perempuan-perempuan musyrik kecuali sebelum menikah dia mau beriman dulu. Hati-hati. Artinya pernikahan itu dilarang. Gak boleh. Hati-hati ya. Hati-hati. Jadi bisa hubungan terjadi di luar pernikahan atau kemudian terjadi dengan pernikahan tapi tidak dengan cara yang syar'i, maka tetap dipandang sebagai zina. Sampai dia bertobat, kecuali kemudian bersyahadat, masuk Islam, maka gugur semuanya yang dulu dan berlanjut rumah tangganya. Seperti di masa-masa lalu Nabi SAW. Jelas sampai sini? Saya lompat dulu sebentarlah pada dampak, supaya kita paham betul. Maaf Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang-orang terfikir berbuat seperti itu, jangan cuma berpikir untuk sendiri. Bagaimana dengan anak yang kemudian terlahir? Bagaimana statusnya? Dan sekarang kan muncul apa yang dikhawatirkan dahulu, terjadi sekarang. Karena takut ketahuan dia mengandung, akhirnya digugurkan, aborsi. Saya katakan pada Anda ya, maaf ya, tolong catat kalimat saya ini. Orang yang sengaja, tanpa dibenarkan secara syar'i, karena darurat tertentu, dan tidak dibenarkan oleh syariat, sengaja mengaborsi janin yang ada dalam kandungannya, itu perbuatan dosanya melebihi dosa Fir'aun ketika membunuh anak-anak yang baru lahir. Dari mana menyimpulkannya? Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 49, paling kiri di sebelah atas. Ini kasus beda dengan tinjauan medis ya. Kalau secara medis ini nggak bisa. Ya, kalau nggak ibunya ini bisa anaknya. Dan dilihat, dicek semuanya, jelas semuanya, maka itu ditoleransi secara syariat, dibolehkan. Tapi kalau sengaja nih, ini kasusnya banyak sekarang. Bayi ditemukan, ada janin dikubur hidup-hidup, ada macam-macam dan sebagainya. Perhatikan baik-baik. Buka Quran surah kedua ayat 49, paling kiri sebelah atas. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. Sebentar. Dan pelajari, ingat baik-baik kata Allah. Pelajari, pahami. Ketika kami selamatkan kalian, hei umatnya Musa alaihissalam, dari kekejaman Fir'aun dan koleganya. Nah kata Allah, ala Fir'aun. Ada siapa di Fir'aun itu? Bukan cuma Fir'aunnya. Ada Haman, intelektualnya. Ya, jadi intelektual yang ngasih masukan-masukan negatif. Makanya saya berikan hati-hati nih, warning nih. Bagi intelektual-intelektual sekarang yang memberikan masukan negatif. Ya, pada pimpinannya, pada bosnya, pada konsultan-konsultannya tuh. Hati-hati. Itu sama dengan Haman. Sudah ada Haman 2000 tahun yang lalu. Ya bahkan 3.500 tahun yang lalu kita ke Nabi Muhammad 1.500 tahun. Nabi Muhammad ke Nabi Musa sekitar 2.000 tahun. 3.500 tahun yang lalu. Sudah ada intelektual kebelingan. Sudah ada. Qarun, Al-Fir'aun. Qarun itu sezaman dengan Fir'aun.
Itu Qarun itu pengusaha gelap yang mendanai Fir'aun. Apa nggak baca suratnya? Buka Quran surah ke-28. Ya, ayat 76 sampai 77 itu. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun itu termasuk koleganya Musa, pengusaha gelap yang mendanai kesuksesan Fir'aun. Fir'aun menjamin bisnisnya lancar. Dua-duanya ditenggelamkan. Satu pakai air lautan, yang kedua likuifasi pakai tanah. Fakhosat Nabi. Itu. Jadi kalau ada yang main-main dengan itu, pengusaha gelap, penyokong yang atas atau sebaliknya, maka tunggu saja. Allah sudah tunjukkan kepadanya. Nih, saya tetapkan pada Fir'aun, jangan diikuti. Saya tetapkan pada Qarun, jangan jadikan teladan. Paham sampai sini? Tapi yang paling dahsyat, disampaikan kepada Qarun akan ada seorang yang akan meluruskan. Akan ada seseorang yang kemungkinan akan bisa menggoyang tahtam. Maka tiba-tiba Fir'aun memberikan dekret. Siapa itu? Kata rahib-rahibnya, seorang anak yang akan terlahir dari seorang ibu yang mulia. Maka berikan dekretnya oleh Fir'aun, keluarkan oleh dia. 2 algojo, dampingi setiap ibu yang akan melahirkan di seantero negeri. 2 algojo. 1 untuk mengamati, lahirnya laki-laki atau perempuan. Kalau lahir perempuan, lihat perempuan, bebas, hidup. Lahir laki-laki, langsung jatuhkan. Di tempat ibu yang baru melahirkannya. Bayi masih merah, jatuhkan ke tanah, zabbah. Boom, gorok langsung. Di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Ingat, ini perbuatan dicela oleh Allah dengan kalimat su'al azab. Seburuk-buruknya hukuman. Seburuk-buruknya perbuatan zalim. Jadi saya ingin katakan begini. Fir'aun seburuk-buruknya berbuat, sezalim-zalimnya, nunggu dulu bayinya lahir. Nunggu lahir dulu. Lahir, perempuan bebas, masih ada peluang bebas. Laki-laki, gorok, habisi. Disebut su'al azab. Orang sekarang belum lahir sudah dieksekusi. Dia nggak peduli laki-laki atau perempuan. Fir'aun seburuk-buruknya, tunggu lahir. Perempuan boleh hidup, laki-laki bunuh. Orang sekarang belum lahir sudah nggak peduli laki-laki atau perempuan, langsung eksekusi bahkan dalam janinnya. Aborsi, keluarkan. Maka saya katakan dia melakukan perbuatan yang lebih buruk dibandingkan dengan Fir'aun. Jika Fir'aun saja disebut su'al azab, maka bagaimana dengan yang ini? Hati-hati. Tapi pertanyaannya, kenapa terjadi itu? Karena ini pengantarnya, ini dahsyat ini. Di dampak zina itu melahirkan dosa turunan. Pembunuhan. Itu udah pasti itu. Ya, perselisihan. Karena takut ketahuan pasangan yang dieksekusi. Saya mau tanya pada Anda, terjadi nggak sekarang? Ada nggak perbuatan itu? Banyak. Ada pembunuhan, ada yang dimasukkan ini, masukkan itu. Bahkan dibunuh dengan cara yang sadis. Ada yang dimasukkan toilet, dimasukkan dikubur hidup-hidup, disiram pakai air panas, macam-macam. Kenapa? Karena takut dengan ini dampaknya ini. Ini sebetulnya di zaman Nabi Isa alaihissalam sudah pernah kejadian begini. Bahkan mohon maaf ya, sesoleh-solehnya seseorang, kalau tidak bisa menjaga dari perbuatan ini, dia bisa berbuat salah. Karena pernah ada seorang abid yang ketitipan seorang perempuan, titipkan di tempatnya. Kerjaan setan. Makanya mesti hati-hati juga tuh. Seustad-ustadnya juga, kalau jamaahnya itu yang diajarkan, tetap mesti ada batas. Kalau perempuan semua ada batas. Ada kunjungan mesti ada batas. Ya, dampingi, harus tahu, ada orang dampingi macam-macam. Karena bisa keliru, bisa salah. Pengobatan hati-hati, sesoleh-solehnya orang, kalau ngobatin misalnya perempuan, nggak boleh dalam kamar berdua sendirian. Bisa bahaya gitu, dan seterusnya. Nah, jadi yang seperti itu pernah kejadian zaman Nabi Isa alaihissalam. Begitu datang, titipkan kemudian di tempat orang soleh ini, orangnya pergi kemudian. Ya tadinya biasa diajarin, tapi karena nggak ada yang lain, akhirnya terjadilah perbuatan itu. Begitu terjadi, dia bingung, mabuk tuh, minum minuman, udah salah lagi. Begitu minum minuman keras, mabuk lagi kan, nggak sadar, takut ketahuan orang, dibunuh perempuannya. Tuh, zina, mabuk, makanya perbuatan zina itu selalu akan bersanding dengan khamar. Belum dampak yang lain. Begitu anak itu lahir misalnya. Coba. Bagaimana status anak itu? Terputus nasabnya. Apa nggak kasihan pada orang ini? Dan itu terbawa seumur hidupnya. Tapi sayangnya Allah menjadikan dia tetap diberikan nasab pada ibunya. Cuman ketika dia menikah, kemudian bapak biologisnya ada, kan nggak punya nasab. Apa antum mau melihat anak biologis antum cuman dilihat, yang nikahkan orang lain pakai wali hakim. Dinasabkan pada ibunya. Dan itu disampaikan ketika terjadi pernikahan. Ya, saya sebagai wali hakim menikahkan fulanah
binti fulana. Harusnya binti fulan ke bapaknya, ke fulana. Dan bapak biologis yang melihat di situ. Bagaimana pandangan orang-orang yang hadir di situ? Nah, ini yang kemudian menjadikan hal yang lain lagi. Akhirnya disamarkan lagi. Pakai wali hakim. Bintinya ditukarkan kepada yang lain dan sebagainya. Sebagai solusi jalan tengahnya. Kenapa? Coba cek Pak. Kalau ingin berbuat sesuatu, lihat dampaknya dulu Bu. Pahami dulu. Kalau ingin gibah, lihat dampak gibah. Kalau ingin mencela, lihat dampak celaan. Kalau anak Anda dicela bagaimana? Ya, kalau istri Anda dicela bagaimana? Karena pada prinsipnya tidak ada manusia yang ingin dicela. Kalau kita tidak merasa dengan itu, nggak usah marah. Karena nggak ada kan pada kita. Dasar pembohong. Kalau Anda nggak bohong, nggak usah marah. So kalau Anda marah, curiga kita emang bohong. Ya, udah gitu nggak usah, biasa aja, tenang aja. Nah, terakhir. Kalau ada seseorang sudah memahami makna ini, karena zina itu perbuatan sangat buruk, dampaknya buruk, maka Islam memberikan solusi. Awas, jangan salah memahami. Kadang sekarang banyak yang memutarbalikkan fakta. Atau memutarbalikkan logika. Karena dampaknya dahsyat, buruk, dan membahayakan 3 dimensi. Dunia, alam kubur, akhirat. Bukan cuma dunia. Dunia, alam kubur, akhirat. Maka berlakulah hukum pencegahan. Al-wiqayatu khairu minal ilaj. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Setiap tingkat bahaya semakin tinggi, maka larangan yang mendekati tingkat bahaya ini akan semakin diketatkan. Demikian pula kaidah ini berlaku dalam hukum agama. Makanya hukum itu semakin resikonya tinggi, hukumnya semakin ketat. Narkotika, golongan tertentu, hukuman mati. Kenapa hukumannya mati? Untuk bisa menyadarkan kalau Anda bawa ini mati. Kenapa? Supaya nggak terjadi. Pembunuhan berencana sekian, hukuman mati. Kenapa? Supaya nggak terjadi. Zina juga begitu, jangan dekati. Ya, jangan lakukan. Sebelum sampai pada perbuatan itu muncul aturan-aturan. Disertakanlah pada perbuatan itu. Maka muncul zina mata. Zina telinga. Zina lisan. Maksudnya apa? Bukan lisannya berzina, bukan matanya berzina. Tapi perbuatan itu bisa mengantarkan muqaddimah kepada zina. Maka setiap ada hal-hal yang diprediksi atau diduga akan mengantarkan kepada zina, muncullah larangan-larangan itu sebagai pendahuluan agar perbuatan itu tidak terjadi. Maka diturunkanlah ayat-ayat yang meminta kita untuk menjauhi hal-hal tadi termasuk muqaddimahnya. Itulah kemuliaan waktu fajar. Jadi Allah sendiri yang menyampaikan, bukan cuma sholat yang penting, semua bacaannya itu langsung didengar, langsung direspon, langsung dipersaksikan. Karena itu ada anjuran bahkan dari Al-Quran, dan ini dikerjakan oleh semua sahabat, saking pentingnya sholat subuh itu, waktu fajar itu, bahkan mereka bangun dan menunggu sebelum tiba fajar. Ada apa di waktu subuh? Apa perbandingannya dengan waktu-waktu yang lainnya? Mengapa sebagian nama yang disematkan di dalam ibadah di waktu-waktu itu justru tidak sama dengan nama waktunya, tapi disebutkan dengan nama-nama yang berbeda? Zuhur kenapa dengan zuhur tidak nahar? Asar kenapa disebut asar tidak masa? Subuh kenapa disebut subuh dan ada 2 nama dengan fajar? Ya, kenapa namanya 2? Itu yang coba kita hadirkan di pertemuan kajian kali ini. Mudah-mudahan dari pencerahan yang kita dapatkan di kesempatan pagi ini ada bekal terbaik yang kita bawa pulang setelah menunaikan ta'lim ini insyaallah. Tidak cukup dengan amin, kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat ke-78. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis salat, tunaikan oleh kalian salat dengan sempurna, dengan benar. Penting dicatat, setiap ada perintah menunaikan salat dalam Al-Quran, yang salatnya dimaknai sebagai ibadah formal, bukan bermakna doa biasa. Jadi ada salat yang bermakna umum, yaitu doa. Jadi doa itu disebut dengan salat. Karena itu dalam fiqih, as-salatu hiya doa. Salat itu secara bahasa disebut dengan doa. Karena isi dari semua salat itu bacaannya semuanya doa.
Tapi kalau ada salat yang dimaksudkan ibadah yang kita tunaikan, dimulai dengan takbir, berniat kita, ditutup dengan salam, maka salat yang dimaksudkan ini, itu seringkali di Quran, kalimatnya dibuka dengan derivasi kata aqama yuqimu. Kalimat salat pertama di Quran, Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salat. Al-Baqarah ayat ke-43. Wa aqimus salat wa atuz zakah. Selalu menggunakan aqama, yuqimu, yuqimuna, aqimi, dan seterusnya. Termasuk di Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 78. Aqimis salata, menggunakan kata aqim. Apa itu aqim? Aqama, yuqimu, yuqimuna, aqim, itu artinya menunaikan dengan sempurna, sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan, tegak sempurna. Jadi ketika Allah meminta kita menunaikan salat, salat yang diinginkan itu kata Allah bukan salat biasa saja, bukan sekadar bertakbir kemudian ditutup dengan salam. Ada ketentuannya, ada aturan-aturannya. Karena itu ketika Allah meminta kita menunaikan salat, setelah menggunakan kata aqim, aqimu, yuqimuna, kalimat salatnya menggunakan alif lam. Kalau Bapak Ibu cek silakan, rata-rata ada alif lamnya. Ya, tidak berdiri sendiri. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, ada alif lamnya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wasta'inu bis sabri was shalah, ada alif lamnya. Nah, alif lam itu di antara fungsinya dalam bahasa Arab, ada yang berfungsi sebagai ta'rif. Ta'rif itu seperti artikel the dalam bahasa Inggris. Ya, car itu banyak di luar, mobil. There are so many cars outside. Itu banyak sekali kendaraan di luar. Tapi kalau kita katakan the car, ya, yang ini bukan yang lain. As-shalah, kenapa menggunakan alif lam? Memberikan kesan yang diinginkan itu salat yang sesuai aturannya. Salat yang sesuai dengan ketentuannya. Karena itu di era Nabi SAW, boleh dicatat nanti hadisnya riwayat Muslim, nomor hadis 397, yang meriwayatkan nanti sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Pelaku yang mengalami ini namanya Khalad bin Rafi' Az-Zuraiqi. Dikisahkan datang seorang sahabat, ya, Nabi SAW. Kemudian dakhala ila al-Masjid Nabawi, kemudian masuk ke Masjid Nabi, fa shala bi jambin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ia salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, wan nabiyyu fi nahiyatin ukhra min al-masjid. Sedangkan Nabi di sisi yang lain di masjid itu. Kalau diilustrasikan, dia masuk ke masjid, kemudian Nabi di satu sisi yang lain. Kemudian dia salat. Kemudian ketika dia selesai, falamma sallama yaminan wa shimala, thumma ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia salam ke kanan dan ke kiri, lalu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Ya, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Kata Nabi, "Wa alaikassalam wa rahmatullah. Irji' shalli fa innaka lam tusalli." Kata Nabi, "Wa alaikassalam wa rahmatullah." Kamu salat lagi karena engkau belum salat. Padahal sudah salam. Fa'ada salatahu, kemudian dia mengulang salatnya. Thumma atan nabiyya, dia datang lagi ke Nabi SAW. Dia berkata, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Dijawab dengan jawaban yang sama. Kata Nabi, "Wa alaikassalam wa rahmatullah. Irji' salli fa innaka lam tusalli." Kamu balik lagi salat karena engkau belum salat. Padahal sudah salam. Maka dia melakukan itu sampai 3 kali. Sampai dia berkata, "Ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah." Ya Rasulullah, ini yang bisa saya kerjakan. Kalau ada yang kurang, alimni, mohon ajarkan saya bagaimana sholat yang sesuai aturan yang benar itu. Maka diajarkanlah oleh Nabi, bahkan sejak wudu. Idza qumta ila shalah. Kembali muncul kalimat tadi, aqama yuqimu. Kata Nabi, jika engkau sholatnya ingin sempurna, fa asbighil wudu, maka mulai dengan wudu yang sempurna. Maka biasanya orang kelihatan dari wudunya. Orang yang baik sholatnya itu mulai kelihatan dari sejak wudunya. Jadi kalau wudunya tidak sempurna, buru-buru, yang dibasuh tidak sempurna, itu pasti akan berdampak kepada sholatnya.
Setelah itu thumma istaqbil qiblah, lalu menghadap ke arah kiblat, lalu diajarkanlah oleh Nabi tata cara salat mulai dari takbir sampai dengan selesai salam. Nah, salat seperti ini jika benar oleh kita diikuti. Jadi fokus baik-baik di sini, benar-benar diikuti oleh kita aturannya dari mulai wudu sampai dengan salam, maka Allah akan berkenan memberikan 5 kemuliaan yang dicurahkan pada seorang hamba saat di dunia. Di kalau pahala di akhirat. Pahala solat kita dapatnya di akhirat. Sekali menunaikan solat dapat 10 poin. Itu ada di Quran surah ke-6 Al-An'am di ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan hasanah, perbuatan baik yang punya nilai pahala, maka diberikan nilainya 10. Di dalam Al-Quran, sholat itu disebut dengan hasanah, perbuatan baik yang punya nilai pahala. Itu ada di Quran surah ke-11 Hud di ayat yang ke-114. Aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Tunaikan sholat di pembuka siang sampai akhirnya, sampai ketemu malam. Dari subuh, zuhur, asar, maghrib sampai ke isya. Semua solat itu kata Allah disebut dengan hasanat. Innal hasanat. Hasanat jamak dari hasanah. Jadi solat disebut dengan hasanah. Kalau kita menunaikan solat di Al-An'am ayat ke-160, maka diberikan poin. Poinnya namanya ajrun. Ya, kita sebut dengan pahala. Pahala itu bahasa Qur'annya ajrun. Di Quran surah At-Tin, lahum ajrun ghairu memnun. Begitu kita mengerjakan amal soleh, maka diberikan pahalanya. Perbuatan amal solehnya disebut dengan hasanah, pahalanya disebut dengan ajrun. 10 itu ngitungnya bukan begini, bukan 1, 2, 3, 4, itu terlalu sedikit. Di hadis Muslim, ukuran 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun, 3 keempatnya 500 tahun. Jadi sekali kita menunaikan sholat 10 nilainya, setiap 10 itu 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun. Kalau ditunaikan di masjid, ya, ditunaikan di masjid, nanti dapat lagi tambahan pahalanya. Baru masuk datang ke masjid dengan niat sholat, bukan yang lain ya. Kan ada orang yang kadang ke masjid niatnya tidak sempurna ibadah, mungkin janjian ketemu teman, ya, akhi, bro, ketemuan yuk, ya. Di mana? Di Pondok Indah aja, sambil sholat zuhur. Sambil sholat zuhur. Jadi sholatnya sambil, ya, nyambi itu, ya. Substansinya mau ketemu kan, agenda intinya ketemuan sambil sholat zuhur. Nah, kalau kita niatkan mutlak untuk ibadah, apapun itu, mau sholat, mau baca Quran, mau i'tikaf, itu baru datang, baru menginjakkan masjid, masuk dengan kaki kanan, baru datang, itu sudah dicatatkan 25 kebaikan. Belum apa-ngapain. Jarak 1 keduanya tadi 500 tahun, 2 ketiga 500 tahun. Kalau dilakukan sholatnya berjamaah, maka dapat tambahan 27 kalikan 27. Kalau orang sudah benar dapat baca 10, Al-Fatihahnya, 10 kali 27 berapa tuh? Baca, ya 270. Setiap kalau dia satunya sampai kalikan bacaan 500 tahun. Iyyaka na'budu. Maka sholat di masjid itu bukan main-main. Ya Allah, itu kelihatannya nanti dua. Perintahkan aku sholat, saat sakaratul maut, pahala itu ditampakkan. Jadi pahala itu bukan sekarang. Saat aku sholat, pahala itu saat kita pulang. Apa yang aku mohon. Nanti begitu akan meninggal, sekarang ditampakkan itu. Ya, pahala yang telah kita kerjakan itu dalam bentuk amal yang diridhoi oleh Allah. Itu yang dimaksud. Makanya orang-orang yang rajin beramal saleh, ya, hasanahnya banyak, itu hidupnya tenang. Karena dia merasa tenang, jiwanya pun tenang. Ketika pulang pun dia berada dalam ketenangan. Itu yang menjadikan dia kadang senyum. Ada orang yang akan meninggal itu senyum. Ya, sedang baca Quran, ada yang sedang duduk, ada yang sedang ngaji, ada yang sedang sholat. Saking tenangnya, panggilannya pun tenang. Quran surah 89 ayat ke-27 sampai 30. TV itu dalam semenit ambil apa aja gitu kan? Iya, Tuhan yang kamu inginkan kan? Ternyata enggak sempat kamu juga semua ya. Jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Cepat pulang, aku sudah ridha dengan amalmu, engkau pun akan ridha dengan pemberian. Pada bacaan ini sampai di dari awal ibadi.
Masuk Apapun yang dia golongan minta, aku akan hambaku. berikan. Ibad itu Apapun yang dia minta, aku jamak akan dari berikan. kata abdun. Dan tidak sedikit Abdun orang soleh, itu termasuk para adalah nabi, nama bagi orang-orang hamba soleh yang yang hidup di senantiasa setiap memperbanyak generasi, ibadah. kalau setiap ada Ketika masalah, dia maka ibadah soleh. punya hasanat, maka dikonfirmasi Demi Allah, saat kata-kata pulangnya ditampakkan hasanatnya. Saya tidak bermaksud memberikan Ditampakkan nasihat, hasil sharing pahalanya. saja. Ada pesan Itu di yang Quran menjadikan kalau sedang ada pernah masalah, dengar Sayyidah khususnya di Asyah, rumah tangga, Siti Asyah, itu Siapa beliau? curhatkan di atas sajadah. istrinya Firaun kan? Itu poinnya. Ya, kan Kalau ada sedang kisah ada viral masalah, dalam khususnya Al-Quran. di rumah tangga, Ketika beliau curhatkan akan di atas dieksekusi sajadah. oleh Firaun laknatullahi Itu ada di alaihi, Quran, surah Firaun ke-12 itu akan ayat mengadab, 80. akan menghukum Innama istrinya ashku sendiri bathi Sayyidah wa huzni Asyah. ilallah. Ketika akan disiksa Adukan, dan sudah diikat tumpahkan dalam di atas tiang sajadah. itu, akan disiksa. Maka yang pertama beliau Allah memberikan berdoa, Siti satu Asyah itu, ketenangan dan dalam doanya jiwa. diviralkan di Al-Quran. Jadi walaupun solusinya Rabbi belum ada, ibnili tapi hatinya sudah tenang. indaka baitan fil jannah wa Awas najjini sajadahnya min nggak usah fir'auna dilebarkan wa sampai ke amali. Instagram, ke Ya Allah, Facebook, nggak usah. aku telah berislam Tempat itu mempertahankan aja. akidah Semakin lebar, saat semakin ini meluas sampai dengan persoalannya. sekarang. Itu janji Maka Allah. mohon ya Allah, Yang kedua, berikan ketika kepadaku kita anugerah di surga tumpahkan, nanti, ketenangan bangunkan diberikan. satu istana di Ketenangan surga inilah langkah dan awal selamatkan yang memberikan aku dari kejernihan buruknya dalam siksa berpikir, Firaun sehingga menjadi kita mudah tanda bagi melangkah orang-orang untuk yang akan menyelesaikan beriman persoalan. bahwa beriman Ketika itu jernih itulah menyenangkan. baru Allah kirimkan solusi. Maka apa yang terjadi? Ya? Saat Nah, sakaratul maut kita itu melakukan ditampakkanlah itu disebut oleh dengan Allah takwa namanya. istana di surganya. Dan Maka kita kalimat senyum. takwa pertama di Quran itu disambungkan Dalam dengan senyum salat. itu Firaun kan gak ada Takwa itu imannya. disebutkan 240 kali. Jadi nggak dalam ada Quran. nggak ada Pertama kali koneksinya. disebutkan, Maka disandingkan mulai dengan salat. menghardik Quran kata surah Firaun 2, ini perempuan ayat 2 sampai mau 3. dieksekusi kok malah senyum. Dzalikal kitabul Dia nggak tahu kalau dalam keadaan Hudal itu surganya sedang Siapa ditampakkan, muttaqin istananya orang takwa di ditampakkan. situ? Maka Ayat 3-nya, meninggallah alladzina beliau dalam keadaan yu'minuna sedang bil menatap ghaibi wa istana surganya. yuqimunas. Ya, dan berhasil Takwa wafat dalam disebutkan husnul 240 khatimah kali dalam dan Al-Quran. Firaun tidak Amalan mencelakai, pertamanya sholat, tidak dan menghukum, tidak 240 menyiksa ini beliau dibagi itu 3 kecuali dalam segmen. keadaan sudah wafat. Ada segmen ritual, Dia tak seperti terasa sholat lagi. nih. Ada Itulah segmen orang-orang yang sosial, saleh, seperti orang-orang yang berbagi punya dengan banyak sesama. hasanah Ali ditampakkan Imran di ayat sakaratul 133. mautnya, Ada lalu segmen rumah dihisab tangga. nanti baru dikonfirmasi. Dan ini Maka sekarang segmen rumah diberitakan tangga sebagai ditempatkan ilmu ya, yakin, di saat persimpangan sakaratul maut tertinggi di diperlihatkan rumah sebagai tangga ainul yang yakin, mengantarkan pada saat masuk nanti ke puncaknya, surga yaitu dirasakan perselisihan sebagai yang hakul menghadirkan misalnya yakin. perpisahan. Maka ada Disebut dengan ilmu tolak. yakin, Ini ainul yakin, ditempatkan di Quran hakul surah 65, yakin. Itulah yang surahnya menjadikan surah kita At-Tolak, sering ayatnya berdoa persis sama dengan supaya ini, 2 semua sampai 3. kegiatan dunianya menjadi hasanah Coba dan lihat. di akhirat dikonfirmasi Ini lagi bukan hasanahnya. dimirip-miripin ya, saya Ada nggak di punya TikTok Al-Baqarah deh, surah sekali surah ketik kedua langsung tap di jadi ayat deh. ke-201. Wa minhum Ini ada man yaqulu ilmu tentang rabbana keserasian, atina fid ayat-ayat dunya dan nomor-nomor hasanah, dalam wa Quran. fil akhirati Ditempatkannya di sini. hasanah Wa wa may qina yattaqillaha adzabannar. yaj'al Nah, perbuatan hasanah yang makhraja. pertama Siapa itu yang salat. mampu meningkatkan takwanya kepada Jadi ketika Allah, kita dalam sholat konteks ada ini, pahala. yuk, Pahala salat. itu urusan akhirat. Nanti Yaj'al ketika meninggal lahu dapat. makhrajan. Dia punya Itu masalah bekal pulang. Aku bimbing untuk menyelesaikan. Kita gambarkan nih supaya nggak Dan bingung hidupnya ya. bukan nggak punya masalah. Yuk, Sebelum kita ilustrasikan Allah sejenak ya. kecilkan sehingga tak terasa bahwa itu Bismillah. Itu poin. Ya. Betapa banyak solusi yang Bapak, Ibu ringan, kelihatan tapi ini ya? jarang dilakukan. Kita memilih berdebat dengan pengetahuan, Ibu kelihatan, Bu, dengan ini? kekayaan, dengan macam-macam. Alhamdulillah. Nggak selesai-selesai. Alhamdulillah. Padahal solusinya simpel. Ini pejuang subuh belum ditulis sudah Baik, kelihatan ya. Satu ini. Nah sekarang ada yang lebih dahsyat lagi. Begitu selesai benar baru sampai iya Alam karena itu kan yang kita tinggali, sedang punya masalah apa? Mau minta kita apa? rasakan, Ada keperluan dan nanti apa? yang kita yakini ada 3 kan. Karena Ini sering rata-rata saya bingung mau sampaikan minta belakangan apa, ini di Allah beberapa mengajarkan kesempatan. satu kalimat Satu, yang saat diberikan semua sekarang yang kita ada yang harapkan. disebut dengan ardun al-ard. Yang kita Apa kalimatnya? terjemahkan dengan bumi tempat Oke, kita tinggal. Setelah iya karena Sekarang. budu wa iya karena stain, kita baca apa? Ya. Sekarang kita ada di mana? Di Itu Masjid bukan Pondok Indah ya. kalimat. Bagian dari bumi. Ini di bumi. Saya tulis dulu ya. Sini aja. Sifatnya disebut dengan dunia. Jadi dunia itu asalnya bukan nama alamnya, tapi lebih kepada sifatnya. Ya, dunia. Dari kata Baiklah. dana, yadnu, dunuan, wa dunyaan. Nanti kita belajar Artinya sama-sama sesuatu yang cara baca cepat. ini dan Sesuatu yang menyelaraskannya fana. dengan suasana hati Sesuatu kita yang seperti rusak, apa. yang hilang. Karena ini Jadi dijawab semua nanti ketika sifat kita baca, kehidupan ada kita di jawabannya tempat ayat lain. ini itu berlangsung Oke? cepat. Ihdinas siratal mustaqim. Kayaknya baru kemarin ketemu, sekarang sudah Teman-teman kalau ketemu lagi. diterjemahkannya apa? Kayaknya baru kemarin kenalan teman SD, sekarang sudah saling Tunjukkan punya kami cucu. jalan yang Ya? lurus. Itu Dan semua terjemahan sifatnya tekstual. rusak. Ini gelas kalau didiamkan, Itu bisa besok-besok efektif kotor, dibaca rusak. saat haji nanti. Baju kalau didiamkan Saya nggak pernah- diapa-apain rusak. Jadi petugas 2010. Ya, kendaraan kalau didiamkan Ada semewah-mewahnya jemaah nggak diapa-apain rusak. Itulah keluar dunia. dari maktab dia bingung ketemu Kenapa tentara. diperkenalkan Orang viral Arab, dia dunianya nanya. dibandingkan Jadi orang dengan Arab yang nggak bumi bisa dan bahasa Indonesia, ardonnya dia yang bisa bahasa untuk Arab. memberikan kesan yang Tapi kuat kepada pintar jiwa orangnya. kita. Hei, Tidak putus jangan harapan, sampai dia terjebak buka dengan doa kehidupan maktab, dunia yang tunjukkan, sementara Pak, yang ditinggalkan. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan memperebutkan sesuatu yang Tunjukkan rusak. saya jalan yang lurus ke Jangan maktab. berselisih pada Ya? sesuatu
sesuatu Tapi yang tidak. hebat tentaranya itu
juga nggak kalah Kan cerdik. sekarang banyak orang Begitu aneh dilihat maktabnya kan ada di memperebutkan gelangnya sesuatu itu. yang pada Maka dia akhirnya yang tunjukkan, diperebutkan itu rusak "Siratal sendiri. ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi Memperebutkan 'alaihim sesuatu waladdallin." berselisih Lulus pada jalan sesuatu ini yang jangan akan belok-belok kamu ditinggalkan. sampai. Kan sama-sama meninggal. Itu Untuk pernah apa kejadian. memperselisihkan sesuatu yang akan ditinggalkan? Oke. Kok bisa Ihdina. berantem, berselisih, Ya Allah, saling mohon mencela tunjukkan pada kami. sesuatu yang Ihdina sama-sama itu akan dari ditinggalkan? ahda yuhdi, asalnya dari hidayah. Itulah kenapa sering dipopulerkan dengan nama dunia. Hidayah. Dunia. Ingat ya, kita Superlatifnya tinggal di hudan. dunia ini. Maksudnya apa? Hei, hidupmu sementara. Oke, Hei, pelan-pelan. terkadang kita lupa bahwa itu akan berlangsung dengan Itu cepat. bentuk Saat permohonan. nanti meninggalkan Berikan tempat itu, kami ada hudan. tempat Ini lain yang asal. akan kita kunjungi. Setelah dunia apa? Ya, pelan-pelan. Berikan kami Hah? hudan. Apa itu Belum ke hudan? akhirat. Hudan itu asalnya ada waiting room dulu. semua solusi Nah, yang sini ada kita waiting room. butuhkan dalam hidup. Tempat Semua nunggu Ustaz. sementara Semua solusi sebelum nanti ke yang kita alam yang butuhkan ketiga. dalam- Contoh, Namanya disebut dengan Al-Quran kubur. itu disebut hudan oleh Allah. Afala ya'lamu Al-Baqarah ayat idza 185. bu'thira ma Syahr fil Ramadan alladzi qubur. Surah apa unzila itu? fihil Qur'an Surah Al-Adiyat, hudan surah linnas. ke-100 di ayat yang ke-9. Kenapa Al-Quran Namanya disebut kubur. hudan? Karena isinya Sifatnya disebut dengan barzakh. 6.236 ayat dari Al-Fatihah sampai Alamnya An-Nas, barzakh. itu semua isinya Bainahuma solusi buat barzakhul kehidupan la kita. ya bagian. Barzakh itu pemisah. Tentang anak ada di situ. Bukan tentang alam yang pekerjaan ada di sesungguhnya situ. berkehidupan, bukan. Tentang maaf, Sementara ya, aja semua pemisah hal dari yang alam kita yang jalani lain. dalam hidup dari Jadi mulai lahir sekat sampai yang wafat tak itu ada nampak di situ semua. sekatnya, tapi memisahkan Jadi dua bukan yang ayat berbeda itu bacaan disebut yang barzakh. tanpa makna, bukan. Bapak Ibu, Itu kalau semua kita pernah dikeluarkan, lihat itu ada di temanya lautan, secara tematik. atau orang diving Imam menyelam Al-Bukhari ke laut, itu atau mengeluarkan kita lihat 97 misalnya suka tema dari ada Quran. program di YouTube ya Disusun tentang di lautan dalam itu. kitab beliau namanya Kan Sahih air yang Al-Bukhari. tembus ke laut itu Bukan dari kitab mana-mana kan hadis dari semata, sungai bukan. dari Itu sungai ada menyatu. temanya. Pernah Dari lihat mulai tentang ada iman, bagian Anda lautan bertanya tertentu kenapa iman saya yang nggak naik nyambung turun. tuh arusnya Kalau naik antara semangat kanan ibadah, dengan kalau kirinya. turun saya agak malas Ikan yang gitu. di sini nggak Di bisa sini tembus nanti ke sini. dikeluarkan ayatnya, Begitu ke sini balik lagi, topiknya sini balik apa, lagi. Nah itu lalu barzakh ayatnya, lalu namanya. hadisnya sejumlah Barzakh 57. pemisahnya. Nggak kelihatan, Ada tapi bab bisnis kita memisahkan dulu dua ya. bagian yang tidak menyatu. Teman-teman yang pebisnis, Bainahuma pengusaha, pengen barzakhun belajar la value dari yabghiyan. Quran dan Alam hadis, ini membimbing kenapa kita disebut bisnis. barzakh? Ya. Karena dia Demi memisahkan Allah saya antara katakan. kehidupan di bumi dengan Sahabat- sifat sahabat dunia Nabi dengan kehidupan dan di tabi'in alam yang generasi ketiga setelah namanya itu, yang akhirat. mengaji dari topik ini, tema Akhirat. bisnis, itu setelah belajar mempraktekkan tidak pernah ada Kalau yang sudah kembali ada modal. taknya, ada akhir, ada akhirat. Semua Kalau kembali sudah untung. ada taknya di ujung, Dan itu kekayaannya artinya itu di atas ujung rata-rata. sesuatu yang gak Ya. ada awal Saya lagi mau setelah sebut itu. Abdurrahman bin Auf. Ya sudah berakhir itu di sebelum situ. masuk Islam dan Ya. belajar dari Jadi kalau Quran, di sini itu kekayaannya itu standar meninggal, aja walaupun masuk ke kaya. sini. Tapi setelah Di sini masuk selesai, Islam, ke sini ke itu akhirat. kemarin riset saya Tapi kalau di tentang akhirat beberapa ini para ujungnya sahabat, nggak ada itu meninggal lagi. kekayaannya divaluasi kalau Ya, kekinian. nggak ada itu wafat sampai lagi, dengan nggak ada meninggal lagi. 72.000 triliun. Jadi nggak usah update status kalau di sini, Dan ini statusnya riset akan ilmiah abadi. yang kemarin kami kaji. Kalau di sini masih 72.000 berpindah-pindah. Ya, Sekarang mau Elon status Musk apapun baru dunia 3.000 akan ditinggalkan. Begitu selesai Jeff pindah Bezos ke juga sini. demikian kan? Baru Di sini mulai sekarang sama. Itu dulu 72.000. Yang pejabat, yang hebatnya masuk surga pengusaha, juga. pebisnis, Itu ya, masuk yang surga juga diplomat, yang daripada miskin macam-macam nggak jelas, sampai ke kan? sini mulai sama. Ini masuk surga. Almarhum. Itu surga juga. Oke. Nanti bedanya dihisab, Jadi, begitu poinnya sampai begini. sini statusnya Saya agak cepat akan langsung diraih karena sudah terbatas. sesuai dengan amalan yang ada di Ihdina, sini. Ya Allah, berikan Nah, mohon izin, aku mohon hudan. maaf, kalau di sini Solusi dari masalah yang aku rasakan sekarang. Nah, saat teman-teman membacakan itu, yang coba semua lihat kita ini kerjakan, sedang punya aktivitas masalah kita apa yang disebut dengan amal, pekerjaan kita yang melahirkan bekal itu, Jarang ya, dibaca begitu, maka kan? tuntutannya cuma satu, kan amal normal saja saleh. kan? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim Pastikan ghairil maghdubi 'alaihim semua waladdallin. amal perbuatan yang kita Amin. kerjakan Selesai. soleh. Sampai di situ Soleh itu benar artinya untuk dipandang baik menggugurkan oleh rukun Allah. dalam sholat. Singkatnya begitu. Sah sholatnya. Kalau makan Tapi Anda dengan nggak cara dapat yang ini. soleh, yang Allah senangi. Minum, Nggak minum dapat yang kenikmatan. soleh. Berpakaian, Jadi begitu Anda berpakaian yang bacakan, soleh. ihdinas Bekerja, siratal bekerja yang mustaqim, soleh. Maksudnya kalau Anda rasakan cari dalam hati pekerjaan, kita. cari Lalu yang diungkapkan, dibenarkan oleh bukan Allah. bersujud. Jangan Lalu bekerja diungkapkan, dengan rasakan korupsi. dalam hati, Jangan ada bekerja masalah dengan cara apa yang menyogok. dalam sholat. Jangan bekerja dengan Karena mempopulerkan Allah itu riba maha tahu misalnya. orang sholat itu Kalau pasti makan, punya Tuhan. makan yang soleh. Jangan makan yang haram. Jangan makan hasil Ini kan dari teman-teman pencurian. senyum-senyum Itu namanya soleh. Ya, boleh jadi juga ada Kalau masalah. kita kerjakan semua aktivitas Semuanya kita, tenang kan dalam hati, pekerjaan kan? semuanya soleh, maka Nggak tadi ada orang dia akan dari subuh punya sampai nilai. zuhur nggak punya Nilai masalah. itu yang Nggak disebut ada. dengan hasanah. Ya, nggak ada. Semua orang punya persoalannya. Maka Allah tunggu sampai zuhur itu. Kita minta. Hasanah ini supaya punya poin. diselesaikan. Poinnya yang disebut dengan Maka ketika ajrun, selesai yang zuhur, kita kenal dengan kita pahala, menjalani yang tadi saya siang sampai terangkan. sore. Itu apa hikmahnya demikian. Nah ini filosofinya begitu. hasanah Jadi ajrun. begitu Anda baca, Hasanah ini yang ikut ke alam ihdinas kubur nanti. siratal mustaqim. Yang Ya ininya Allah, tidak mohon berikan amalnya. solusi. Kan? Contoh, Atas gampangnya semua begini. persoalan yang hambas Saya dan tunjukkan. rasakan.
ini ada minuman. Dan Engkau maha mengetahui dengan itu semua. Ya. Oke. Minum itu kan aktivitas standar, amal Lalu Allah standar. berikan
untuk mau tanya menghilangkan teman-teman, haus. mohon izin ya. Siapapun bisa minum. Kalau diberi itu pengen Mau cepat, yang beriman, pengen lambat. mau yang belum beriman. Ingin mudah, Saya sering ingin sulit. katakan belum beriman dengan Mudah, kan? harapan sama-sama Baik. beriman. Kalau sebelum ada wafat. jalan berliku Jadi dengan itu jalan adabnya. lurus, Maka yang paling bagaimana cepat cara yang lurus minum atau yang ini belok-belok? supaya menjadi soleh? Lurus, kan? Kata Nabi di hadis Nah, Al-Bukhari, lurus itu perhatikan, namanya idza siratal quddimat mustaqim. ta'amu. Kalau hidangan disajikan, Mustaqim mau itu makanan, lurus, mau artinya minuman. mudah. Khudh Siratul biyaminika ma lapang. yalik. Ambil dengan tangan Jadi kananmu. sirat itu thumma jembatan kan yang sammillah. sering kita pahami Aw ya, iqra jembatan. bismillahirrahmanirrahim. Itu sebetulnya bukan jembatan sempit. Maka sebelum diminum, Karena ucapkan Nabi pernah sampaikan kayak rambut di bawah 7 kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Maka kalimat itu menjadi sempit pada orang yang banyak maksiat itu yang dan akan kurang menjadikan aktivitas Tapi bagi minum orang yang menjadi dekat hasanah. dengan Tuhan, dia mendedikasikan Dituliskanlah kegiatan di pahalanya, dunianya untuk namanya beribadah kepada Allah dengan Minumannya berbuat baik, selesai, itu maka masalah menjadi dunia. lapang. Hausnya Ketika hilang, lapang itu keluar menjadi jadi kotoran, surat. itu minumannya. Paham? Jadi gelasnya nggak ikut Baik. ke alam kubur. Jadi seakan kita minta begini, ya, Allah, minumannya nggak ikut. mohon berikan Yang aku ikut solusi apanya? dan Ini lapangkan hasanahnya. saat aku menerimanya, Jelas sampai sini? serta mudahkan Karena dalam itu, prosesnya. semua aktivitas yang kita kerjakan dalam berkehidupan Lapangkan aku saat itu pasti menerimanya ada pedoman dan dalam mudahkan Al-Quran dalam dan menjalani hadis prosesnya. detailnya untuk membimbing semua Saya aktivitas kasih kita menjadi pertanyaan. soleh. Kalau bisa jawab, saya kasih Pedoman hadiah itulah umroh. yang sering kita kenal Saya dengan serius. nama doa Saya serius. namanya. Bintang 5 di Mekah Madinah. Oke? Salat Silahkan sendiri kan? Bapak Ibu cek. Ya kan? Walaupun Tidak berjamaah ada kan kita satu pun sendiri kan? di dalam Islam Ya kan? Nanti sifatnya aktivitas yang jamaah dengan banyak dikerjakan orang. kecuali bersanding Kenapa dengan di sini doa di dalamnya. mintanya tunjukkan pada kami? Coba Padahal cek kita ya. sendiri. Bangun tidur Ihdina. sudah ada doanya? Kenapa enggak ihdi? Makan ada doanya? Oke, silakan. Berpakaian ada doanya? Ya. Dan kalau Boleh. kita mau jujur, itu semua aktivitas doanya nggak sama. Bangun tidur dengan mau tidur sama nggak doanya? Bagus, bagus jawabannya. Bahkan Sampai urusan ke Cengkareng masjid tuh. nih, masuk masjid ada doanya nggak? Oke. Kakinya Deng-deng. diatur kan? Kanan. Keluar Nah, masjid ada doanya. Doa masuk dengan keluar sama nggak? Tidak. Ada yang mau ke toilet ya, masuk toilet, kakinya diatur nggak? Kaki apa masuknya? Kiri. Keluar? Bagus. Ada Sampai doanya nggak? migrasi. Nah, perkara ke Waktu toilet habis. pun bisa jadi amal soleh. Oke, habis. Karena Dari sini. semua Saya yang cepat dikerjakan saja. dalam Islam itu bernilai. Ini filosofi dalamnya. Allah Ini itu ingin saya kasih yang mendidik paling kita, dalam sekarang. jangan Maaf sampai ya. melakukan sesuatu yang Kalau tidak ada kita manfaatnya. sedang punya masalah. Dan kalau sudah ada Masalah manfaat, itu jangan untuk tanggung. sendiri atau kadang Jangan ada yang hanya terlibat di jadikan sekitar. kegiatan itu terbatas pada satu alam saja. Dunia dapat, Bagi tapi alam kita kubur mudah, gak dapat. tapi mungkin bagi pasangan Dunia kita dapat, tapi belum akhirat tentu gak punya bekal. Gimana nanti pulang ke Bagi akhiratnya? kita dan pasangan mudah, tapi mungkin bagi Saya mau ayah tanya dan sebentar. ibunya belum tentu mudah. Maaf ya. Kita yakin Bagi nggak bahwa suami kita istri akan mudah, meninggal? tapi bagi anak belum tentu mudah. Saya ulang, yakin nggak akan Kita meninggal? sertakan dina Baik. di sini, Sekarang ihdina pertanyaannya, untuk memberikan kalau pesan bahwa, sekiranya ya Allah, meninggal, berikan pindah solusi alam atau atas tidak? masalah yang sedang hamba Pindah kan? jalani. Makanya diumumkan di Masjid Raya Prosesnya Pondok dan Indah, lapangkan untuk Inna semua yang lillahi wa mengalami. inna ilaihi rajiun. Suami Telah itu di dalam meninggal lapangkan dunia. suami itu pula. Telah Kalau ada meninggalkan tetangga, di dalamnya dunia. lapangkan tetangga. Artinya keluar dari Kalau sini. ada ibuku di dalamnya lapangkan. Sekarang kita hati pakai ibu. hukum dunia sebentar. Itu dalam. Biasanya begini, kalau orang Itulah pindah sebabnya tempat, kenapa menggunakan tidak walaupun menggunakan ada di satu untuk alam, tunggal secara personal. itu pasti butuh bekal. Jadi ketika Dan kita kadang bekalnya menunaikan nggak sama. sholat, di situ Allah ingin menyelesaikan persoalan. Nanti masalah yang Ramadan, kita setelah alami itu masuk Idul Fitri. setuntas-tuntasnya, Biasanya bukan ada satu mudik dua ya? tahapan kehidupan. Mungkin nggak mudik kalau nggak ada bekal? Oke, tiketnya masih Saya pegang sering ya? perhatikan setiap tahun, orang itu mau mudik kalau ada bekalnya. Jelas ya? Paham ya? Masya Baik, Allah, maka jangan cuman sungkan motornya untuk bebek. mengungkapkan itu dalam Ya, sholat. tapi kan di bekalnya hati ada kita, yang singa, karena ada nggak yang boleh sapi. dilafalkan. Itu Jelas ya? ditambah lagi pelepah Ihdinas pisang, siratal kasih dus mustaqim. lagi, Cepat, karena kasih Allah Maha tulisan, tahu, kita tinggal sayang hadirkan tunggu saja aku suasana pulang itu. gitu kan. Pintar. Kan dikumpulkan sekarang kan? Dan saya Allah pernah kasih tanya, mudah, kenapa mas gak pulang? kasih Gak ada cepat, bekal pak katanya. tapi caranya nggak Jadi enak. orang mau pindah Oh, nggak? tempat saja, Oke. itu perlu ada bekal. Kasih mudah, kasih Anda kesini cepat, kalau tapi nggak ada caranya bekal nggak enak. mungkin sampai. Anda melamar pekerjaan, Sekarang kalau langsung pindah dari dikabulkan, Indonesia cepat ke diterima. Singapura, Tapi begitu datang, sama nggak Anda mata dimaki-maki uangnya? dulu. Beda. Hah? Di Malaysia sama Lain nggak? kali nanti kalau ke sini, Semakin pas jauh ke kerja, kamu Saudi, ke pindah, Amerika, pakaian kamu nggak hukumnya layak. mengatakan Besok kamu ganti setiap kayak gini. pindah Ini tempat perusahaan pasti begini, bekalnya begini, beda. begini. Nggak cocok nanti Jangan kalau mau pernah pakaian begini. kita Tapi kamu diterima. mengharapkan atau membuat hukum Yang kedua. sendiri ketika pindah tempat. Bagus. Jadi sesama Prosesnya bagus, dunia saja baik. tempatnya, Nanti silakan bekalnya sudah beda. besok mulai bekerja, Sekarang Anda datang menginginkan sesuai pindah dengannya. alam Pakaiannya dari disesuaikan. dunia ke Nanti kita kuburan. sudah berikan Bekalnya ketentuan pengen dan sama, sebagainya. mustahil. Enak yang pertama, enak yang kedua. Makanya sejak Yang kita kedua, meninggalkan sesuatu dunia, yang semua melahirkan paket ketenangan, dunia tanggal di kenyamanan, atas. kenikmatan, itu bahasa Pindah ke bawah, Arabnya, selesai. An-na'ama Bajunya ini nggak akan ikut nih. nikmat sifatnya. Ganti. Kalau kita minta
kepada Ya, namanya kafan kan? objek yang Dan di ada kafan itu sudah nggak ada selain kita, kantongnya. ada di depan kita. Atau Coba yang dicek nggak tuh, ada tapi kita kantongnya nggak kan minta kapan tuh? gunakan Nggak ada. tak setelah Dan ini nggak akan hari dibawa Ramadan, nih handphone yang bagus lagi dipakai ngerekam nih. Maka setelah Nggak itu akan kita ikut. meminta, ya Allah, saya nggak Saya pengen mau dapat dipakai yang aja, ntar cepat, kalau malaikat mudah, nanya, "Man rabbuka?" lapang, Nih, sudah tapi pernah ikut kajian. misalnya nggak ada kenikmatan di dalamnya. Rombongan Maka Ustaz diteruskan Adi. ayatnya, suratal ladzina Beda, ini beda alam. an'amta Maka yang ikut apanya? ghairil Yang maghdubi ikut tuh alaihim hasanahnya, walau value-nya, ya. nilai Jangan kebaikannya. sampai di situ ada. Ini yang kita yakini, mohon ini maaf, yang kita ya Allah. imani. Ya, kita Jadi minta mumpung misalnya ya Allah, masih ada jangan kehidupan, sampai solusi itu datang diberikan, perbanyak. tapi muncul juga Kalau rasa-rasa dulu yang tidak sadar banyak menyenangkan, yang salah, mengarahkan kepada sekarang hal-hal yang sisanya tidak ganti dengan menyenangkan. yang soleh. Ya, walaupun ada tafsir lain. Kalau sudah maghdub di diperlihatkan, situ, sekarang kan kalangan banyak yang viral di gelap, YouTube, zalim, yang dilihat, tersesat. didengar oleh telinga Karena kita, sudah diberikan disimak kenikmatan, oleh tapi kita, tetap orang jauh meninggal dari sedang Allah sholat, Subhanahu wa Ta'ala. orang Itu meninggal makna jauh. setelah menjadi pemulung kebaikan, orang meninggal dalam keadaan baca Jelas? Quran, diperlihatkan di mata kita. Setelah jelas, Kok bisa buka pertanyaan YouTube saya yang keluar terakhir. di beranda itu? Oke, dapat hadiah. Itu kan hidayah. Jadi kalau sudah Siapa ditampakkan di depan orang-orang yang mata, dimaksud di sini? Pada ya, orang-orang didengar yang oleh telah kita, Engkau beri terlihat nikmat kepada langsung, mereka. Itu maka siapa? yang disadari salah yang dulu ganti Nabi. dengan yang soleh Apalagi? sekarang. Kalau tidak kita lakukan, maka Apalagi? rugi kita saat pulang. Ini yang dimaksud Ya, surah orang ke-103. bertakwa. Wal Bagus. Baik. asr. Apalagi? Innal insana lafi Oke, khusr. singkatnya Illa Quran surah alladzina 4 ayat 69 amanu dan 4 golongan. amilus shalihat. Jadi Amal kalau saleh. teman-teman, ini ajaran dari Quran. ini nanti Kalau yang ingin dibawa pulang bahagia, sini. ingin tenang, ingin nikmat, ikuti Ya, 4 sini. golongan ini. Ikuti pola hidup mereka. Nah, bagaimana Quran surah melatih 4 ayat 69. supaya semua kegiatan Wa man kita itu jadi yuti' soleh? illaha Gimana latihannya? War-rasulah Karena nggak mudah faulaika untuk melakukan itu. ma'alladzina an'amallahu Belum tentu bangun itu langsung alaihim. soleh itu belum tentu. Oke, kalimatnya sama. Belum tentu kita Wa makan man itu mendapatkan yuti'illaha sumber war yang benar. rasulah. Siapa Dengan yang cara yang benar. kehidupannya Bagaimana melatihnya? diikutkan pada Maka petunjuk Allah Allah dan berikan Rasul. kepada kita Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Misal, waktu saya khusus mau bangun tidur, untuk saya ikutin berlatih bagaimana Nabi diri bangun. tersambung dengan Allah. Ya, itu contohnya yang dengan ada pada doa ketersambungan nanti. itu akan menjaga Ya, doa kita itu di bukan sekedar semua bacaan, keadaan, disitu baik berdiri, ada penuntun jalan, aktivitas di setiap duduk, doa itu. kerja di kantor, Ya. Oke. tidur, rebahan. Siapa Sekarang yang banyak pola kaum hidupnya rebahanos. mengikutkan pada tuntunan Ya, Allah tiduran, dan Rasul. itu dipastikan Perhatikan. kalau tersambung dengan Allah, Faulaika terkoneksi, semuanya soleh. ma'alladzina an'amallahu alaihim. Karena kalau ingat, maka mereka itu ya aku saya jamin duduk ingat akan Allah. Kalau disatukan ingat di dengan pekerjaan 4 ingat Allah, kalangan mustahil kita yang bisa selama menuliskan hidupnya sesuatu yang selalu Allah tidak dijamin sukai. kenikmatan oleh Allah. Tambahin nolnya. 4 kalangan. Ya, bikin paraf, Satu, tanda tangan minan pada proyek yang nabiyyin, tidak benar. para Mustahil, karena ketika sedang tanda tangan ingat Allah. Ya. Nah, dalam Dua, bahasa Arab, Siddiqin, sesuatu yang tersambung orang-orang dengan kuat, yang membenarkan sehingga Quran selalu dan mengamalkannya. menempel dan sulit terpisahkan. Misal, itu bahasa kata Quran, Arabnya disebut dengan berjilbablah silah. perempuan. Dari wasala Maka dia yasilu membenarkan silah. ayatnya dan mengamalkannya. Ibadah Itu yang siddiq melatih namanya. kita Jelas? untuk terus tersambung Laki-laki sehingga misalnya, ingat pada Allah bangunlah di setiap tahajud walaupun keadaan, sunnah. yang dengan Anda ingat benarkan itu ayatnya, menjadikan Anda amalkan otomatis itu amal disebut perbuatan kita Yakin ingin dipastikan sepenuhnya diridhoi dengan dan disukai mengamalkan. oleh Allah sehingga berubah Kenapa menjadi Abu soleh. Bakar disebut siddiq? Ibadah yang Karena beliau melatih paling kita untuk yakin mendapatkan apapun yang itu Nabi disebut dengan sampaikan, sholat namanya. itu seketika diyakini, Makanya walaupun sholat bagi disebut sementara sholat orang itu belum bukan mampu, hanya mengandung ya, unsur doa, dipahami dengan tapi logikanya. latihan yang Karena itu Allah disebut dengan Abu berikan Bakar kepada as- kita siddiq. untuk Oke, mengoneksikan diri kita siddiq. sehingga dalam semua kegiatan Tiga kita ingat syuhada. Allah. Itu yang dimaksud di Orang Quran yang surah wafat, keempat yang An-Nisa saat hidupnya di ayat sering ke-103. mendedikasikan kegiatannya untuk ibadah. Maaf ya, jangan hanya Ya. dipahami berperang misalnya secara militer, tidak. Anda bekerja niatkan karena فَإِذَا Allah. قَضَيْتُمُ Di rumah tangga الصَّلَاةَ niatkan maka karena jika Allah. Anda telah Posisikan tuntas istri sebagai mengerjakan titipan sholat, Allah. Istri suami sebagai titipan Allah. Fadhkurullah. Menyayanginya karena Allah. ciri orang yang Posisikan berhasil anak sebagai sholatnya titipan Allah. adalah dia mampu Saya tanya mengoneksikan teman-teman, dirinya dengan antum Allah. cintai istri itu karena Allah. Makanya atau kalau karena sudah saya? selesai sholat, kita sudah ingat Allah. Kalau Berat belum sekali ingat jawabnya, ya. Allah, diminta coba ingat lagi. Anda cintai anak itu Selesai karena Allah sholat, atau jangan karena saya? buru-buru meninggalkan tempat kita sholat. Hah? Ingat dulu, Oke, sambungkan kalau dulu. karena Allah Sehingga itu, saat ada keluar dua dari cirinya. tempat kita sholat sudah ingat Allah. Satu, dia akan Bahasa memastikan Arabnya yang mengingat dicintainya Allah itu itu disebut dengan selalu zikir, berada zikrullah. dalam hukum-hukum Karena Allah. itu sholat disebut dengan zikir. Oke? Buka Quran surah Jangan ke-20 dibayangkan Toha, terlalu ekstrim, tidak. ayat ke-14. Ya, misalnya saya apa? nggak akan keluar dari Salat, Quran hadis, diajak Quran sholat. hadis sehingga nggak bisa didebat. Diingatkan ngaji misalnya. Nggak bisa di debat. Didekatkan Anda nggak pada bisa yang debat karena ini baik-baik, bukan istri pikiran. pesan ke Karena ini suami, Quran dan cari yang halal hadis. ya. Quran surah Jangan ke-20 pernah Toha datangkan ayat yang haram ke-14. misalnya. Itu sudah Innani cukup menjadikan anallahu Anda la berjuang ilaha hidup illa ana untuk menaati fa'budni Allah. Kalau wa wafat, aqimis itu disebut sholata wafatnya fi lidzikri. sabilillah. Sholat Orang disebut syahid, dengan jamannya zikir. syuhada. Zikir itu Jadi artinya ada ingat. 3 jenis syuhada. Oke, tadi saya itu. katakan di Syuhada awal, yang sholat wafat itu saat ada melatih di kita dinas supaya militer. ingat Allah. Ya, itu Karena langsung itu ketika syahidnya kita dunia salam, akhirat. Assalamualaikum Ada syahidnya seperti tadi saya warahmatullahi sampaikan. wabarakatuh.
merawat anak karena Assalamualaikum Allah, ibunya warahmatullahi meninggal, wabarakatuh. syahid. Belum syahid ingat akhirat. kita kepada Allah. Dimakamkan Maka seperti diminta biasa, zikir tapi pasca statusnya sholat. syahid. Setelah sholat ada zikir Itu kan? kenikmatan surganya luar Dan biasa. zikir pertamanya apa? Kalau nggak percaya Hadis Muslim, silakan. Lakukan dulu, ya, nanti saat di ujung kematian itu ditampakkan astagfirullah. langsung. Itu yang paling singkat. Yang keempat, Kalau solihin. mau agak tingkat panjang, paling akhir. astagfirullahalazim, alladzi la As-salihin. ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kenapa istighfar? Saya akhiri di sini dengan Karena cepat. kita Solihin memohon itu ampun singkatnya, kepada Allah orang yang kalau dalam memastikan sholat tadi semua belum nyambung kegiatannya sama baik. Allah. Ya, Karena kalau ada orang memandang, yang saat memandang sholat yang baik. bukan ingat Kalau Allah, dia bicara, masih ingat bicara yang dunia. baik-baik. Padahal dari Kalau sejak kira-kira yang awal mau sholat sudah dikeluarkan itu diminta kurang baik, dia buang tahan urusan dengan dunia apa? ke belakang. Makanya kita Ketemu sama bertakbir, itu istrinya, ada beda kitabnya. pendapat. Dia mau Asrarus cerita. shalah, nadharat fi Kemudian ma'anis mau keluar shalah. kata-kata nggak Ketika baik. Anda Dia mulai jaga bertakbir, takbir supaya begini. menenangkan istri nggak menyinggung ya. Allahu Itu Akbar. masuk Kenapa kategori. mengangkat tangan gini salah satunya? Di antara Oke. maknanya, Begitu buang sebaliknya. urusan Ujung dunia ke kepala belakang. sampai ujung kaki. Dia Pasrahkan arahkan, dirimu melangkah kepada pada Allah. yang baik, Kalau bekerja sholatnya yang ingin baik, khusyuk, maka jangan masuk bawa kategori ini. urusan dunia ke dalam Untuk sholat. perempuan, Buang. sholihat, untuk laki-laki. Yang menjadikan seseorang kurang khusyuk Ini begitu poinnya. takbir, Jadi dunia kalau masih ada di bawah. orang ingin hidup tenang, Lisannya ingin berucap nyaman, Allahu Akbar, minimal ikuti tapi pola pikirannya, hidup para nabi, nggak motor terjangkau Hu Akbar, yang ini, mobil Hu Akbar, nggak terjangkau ya, yang ini, atau status paling tuh belum minimal diupdate Hu jadilah Akbar, orang ya, yang miss tidak call belum dibalas Hu melukai orang Akbar. lain atau bahkan Itu diri bermasalah. Sehingga Jelas? mudah dikerjai Saya tutup setan. bagian Ada terakhir. setan namanya Khanzab Ghairil maghdubi di Sunan Abu Daud. alaihim waladdallin. Saat seseorang mulai bertakbir Kemudian kata diucapkan Nabi, apa? fayaqulu syaitanu. Di situ Amin setan itu ketika mulai dilafazkan, beraksi. artinya mohon kabulkan. Sebelum takbir kita dibikin fokus. Karena kita sedang meminta. Anda silahkan praktekkan. Kalau mau sholat rasanya fokus. Tapi mulai bertakbir Allahu Akbar, setan mulai beraksi kata Nabi. Udhkur kata, udhkur kata. Ingat ini, ingat itu. Hatta la yash'ural musalli kamrak'atan yusalli. Sampai ada orang sholat yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Masalah dan kesulitan. Subuh berapa Salah rakaat satu tadi? pesan utama yang disampaikan oleh Dua Ustaz diucapkan, tapi adalah ketika dipraktekkan tentang ada yang keutamaan 3. salat dan doa yang tidak hanya Ada yang sekedar 1. kewajiban, Ya, tetapi ada yang juga begitu. merupakan jalan untuk Ada, mendekatkan tapi di diri hati kepada saya, Allah gitu ya. dan memohon petunjuknya ini. dalam setiap langkah Makanya kehidupan setelah kita sholat, salam, Ustaz assalamualaikum, menjelaskan assalamualaikum, bahwa dalam itu kita sholat, mencoba kita menyempurnakan sebenarnya dengan apa diberikan istighfar kesempatan dulu. untuk Kalau tadi ada yang belum memohon tersambung. apapun yang kita inginkan kepada Setelah Allah. itu apa? Kita sambungkan Dan jika Allahumma kita antas benar-benar salam, melaksanakan subhanallah, sholat dengan khusyuk alhamdulillah, dan Allahu penuh akbar. Makanya pengharapan, dilatih 33 kali. Allah berjanji akan Sekali belum mengabulkan nyambung, permintaan kita. 2 kali. 2 kali Salah belum satu nyambung, doa yang 3 kita kali. baca dalam 3 kali belum sholat ingat, adalah, 4 kali. Masa iya sih sampai 33 kali belum ingat juga? Kita memohon kepada Bapak nama Allah siapa? untuk Joni. memberikan Siapa Pak? petunjuk dan Joni. jalan yang Siapa Pak? lurus Joni. yang bukan Siapa Pak? hanya Apa nggak berlaku dengar untuk saya Joni? kehidupan akhirat, Itu baru 3 tetapi kali. juga untuk Ini kita kehidupan dunia 33 kita. kali menyebutkan subhanallah. Masa nggak nyambung Ustaz juga? mengingatkan kita untuk tidak Alhamdulillah hanya 33 mengandalkan kali. pikiran Masa dan nggak syukur juga? kekuatan dalam menghadapi Dilatih. masalah. Kalau sudah terkoneksi, inilah dia. Fadhkurullaha qiyama. Bangun dari sholat, bangkit. Selesai sholat, mau kerja, mau kemanapun, ingat Allah. Jadi nggak ada istilahnya keluar masjid tertukar sendal. Itu nggak ada. Yang mengajarkan kita untuk mengadukan Ada di sini yang masalah tertukar kita sendal? kepada Allah. Banyak. Ketika kita melakukannya dengan ikhlas dan Insya Allah penuh tidak ya. ketenangan, Kalau ingat Allah tuh nggak akan mungkin memberikan tertukar. ketenangan dalam jiwa kita Jadi terlebih begitu Anda dahulu, akan menggunakan yang meskipun punya orang solusi lain, atas sadar masalah tuh. tersebut belum Astagfirullah, datang. Allah mengawasi. Bukan punya saya Takwa walaupun mirip. adalah inti lain yang Ya, disampaikan dalam walaupun ceramah mirip. ini. Ya, pakai yang punya kita itu akan diarahkan. Tapi kalau nggak ingat ada yang mengawasi, nggak ingat ada yang lihat, nggak ingat akan dihisab. Mana yang tadi? Sesuai Ini petunjuk dia, Masya Allah lupa saya. Pakai Masya Allah lagi tuh. Dia Dia pakai yang paling bagus tuh. Pulang dia, padahal dia ke masjid tuh nggak pakai sendal. Quran surah kedua ayat 2 sampai 3. Pekerjaan juga begitu, nggak akan sembarangan ngambil yang bukan haknya. Kerjakan proyek yang tidak benar. Demi Allah, kalau di Indonesia ini muslinya benar semua sholatnya makmur. Setiap aspek kehidupan mereka. Para polisi itu Takwa menjadi tenang kunci tugasnya bagi gitu. kita Ya. untuk mencapai keberkahan, Tentara juga nyaman, di ketenangan, pekerjaan tuh dan nggak usah ada kebahagiaan CCTV. dalam hidup ini. Ya, nggak usah Selain ada itu, Ustaz itilang, juga nggak usah ada mengingatkan kamera kita di untuk jalan, memperhatikan gitu kan? 4 golongan Ini yang karena dijamin kenapa? kenikmatan oleh Latihannya Allah nggak maksimal. dalam Ini pentingnya surah sholat An-Nisa, itu. Quran surah Jadi keempat, semua ayat menjadi amal soleh. 69. Semua Keempat jadi golongan amal tersebut soleh. adalah Begitu ingat para Allah, nabi, maka orang berdiri yang ingat menerima Allah, wahyu dan jalan selalu ingat mendekatkan Allah, diri duduk kepada ingat Allah, Allah, berbaring pun ingat Allah. Siddiqin, Kalau sudah mereka ingat yang Allah, sangat pasti yakin disebut dengan nama ajaran Allah. Allah dan Rasulnya, Ini yang dimaksud hadis serta Nabi. mengamalkannya Qala tanpa ragu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syuhada, kullu mereka yang amrin berjuang di jalan fi Allah, balin baik dalam la pertempuran yubda'u maupun fihi dalam bi segala bismillahirrahmanirrahim aktivitas fa huwa kehidupan abtar. yang ibadah. Setiap perbuatan yang Orang-orang baik yang menjaga dibenarkan setiap oleh hati tindakan setiap dan hamba. perkataan mereka untuk Lalu selalu diikutkan berbuat baik. bismillahirrahmanirrahim. Jika kita Nggak ingin mungkin hidup orang lebih nyebut tenang, bismillahirrahmanirrahim lebih kalau nggak ingat diberkahi, Allah. dan mendapatkan Minum kenikmatan Allah, bismillahirrahmanirrahim. maka kita harus Makan kembali kepada Al-Quran bismillahirrahmanirrahim. dan sholat. Bekerja Dengan mengikuti bismillahirrahmanirrahim. pola hidup Itu orang-orang ketika yang dikerjakan bertakwa, langsung kita akan jadi hasanah. menemukan kedamaian, 10 poin. kebahagiaan,
dan ada pahalanya. solusi atas masalah-masalah Dan jangan yang dianggap kita ringan ya, hadapi. ini kalimat ringan, Inilah tapi yang menentukan menjadi inti saat dari pulang, ajaran saat Islam meninggal. yang harus kita amalkan dalam Nah, kalau kehidupan nggak disebutkan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim Jika atau video tidak ini bacakan memberikan doa yang manfaat dan menyertainya, pencerahan untuk maka Anda, jadi dunia jangan saja, lupa solehnya untuk hilang, like, tinggal amalnya. share, dan subscribe Dibalasnya di agar dunia. lebih banyak orang yang bisa Akhiratnya nggak ada. merasakan manfaat dari ceramah Itu yang dimaksud ini. Quran surah Dengan ke-25 berlangganan, Al-Furqan ayat Anda akan 23. terus mendapatkan Wa qadimna konten-konten ila yang ma bermanfaat amilu dan min amalin menginspirasi. faj'alnahu Dan yang haba'an terpenting, manthura. mari kita Kalau ada doakan orang Ustaz berbuat Adi baik di Hidayat dunia di kolom tapi tidak komentar. disertakan niat Doa kita akhirat, adalah kami bentuk balas rasa terima dunianya. kasih Anda atas kerja ilmu yang belasan telah tahun, beliau puluhan tahun bagikan untuk dunia kepada aja, kita. dapat gaji. Semoga Allah senantiasa Dapat memberikan benefit. kesehatan, Dapat keberkahan, penghargaan. dan kekuatan kepada Ada yang beliau, juara, ada yang agar dapat beliau bintang, terus dapat champion. menyebarkan ilmu Ya, yang ada yang bermanfaat promosi bagi umat jabatan, ini. tapi niatnya untuk Terima dunia. kasih Allah telah adil, menonton kata video Allah, ini kerja sampai keras akhir. dia untuk dunia, saya balas dengan balasan Wassalamualaikum dunia. warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau diniatkan akhirat, dunia dapat, akhiratnya pun dapat. Kan kerjanya sama, etosnya sama, di tempat yang sama. Kita niatkan akhirat, gak ada ruginya. Begitu meninggal, dapat. Beruntungnya dan bersyukurnya kita sebagai muslim, kita itu lengkap informasinya. Urusan kubur, ada informasinya. Akhirat, ada informasinya. Silahkan komparasikan dengan informasi dan sumber manapun. Ditemukan nggak yang informasi detail seputar kubur, seputar hisab, seputar kiamat, seputar surga, seputar neraka? Cuma di Islam. Itu yang kita syukuri, supaya kita siap-siap, bukan sekedar dibaca. Baca ada pahalanya, tapi siap-siap ada konsekuensi kebaikannya. Ini balik ke sini. Karena itu saya katakan dari awal, pertama Bapak Ibu sekalian, sholat itu menjadi ibadah paling pokok karena dia akan mengantarkan kita pada konektivitas yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya. Kalau sudah nyambung dengan Allah, bukan cuma jadi amal soleh. Orang-orang yang tersambung dengan Allah di semua aktivitas kehidupannya, maka akan mendapat jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan semua urusan hidupnya. Mudah sukses, mudah bahagia, mudah tenang. Semua kemudahan yang kita raih dalam konteks kebahagiaan, ketenangan, kesuksesan itu kalau digabungkan semua maknanya, berubah katanya menjadi falah. Apa namanya? Falah. Falah itu bahagia, sukses, nyaman. Kalau dibuka kamus English Arabic misalnya, falah itu bahasa Inggrisnya success and happiness. Bukan cuma bahagia, bahagia dan sukses. Bukan cuma sukses, karena ada orang sukses belum tentu bahagia. Saya sering tanya yang ini nih, dan biasanya para ibu yang juara menjawabnya itu. Ya, pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Miskin tapi tenang. Sukses tapi gelisah, ya, atau miskin tapi tenang? Sukses tapi tenang, ya. Sukses dan bahagia. Nah, sukses dan bahagia itu bahasa Arabnya falah. Ini poinnya. Falah. Nah, sekarang coba kita dengar baik-baik. Cek telinganya masih ada nggak tuh? Cek telinga masih ada nggak? Setiap hari, di setiap pergantian waktu dalam sehari, pergantian waktu sehari itu ada 5. Dari mulai subuh, ke siang, zuhur, ke sore, asar, mau habis sore menjelang malam, maghrib, muncul malam, isya. Itu setiap hari 5 kali berganti waktu diperdengarkan oleh Allah. Hambaku, kamu harus bahagia. Hambaku, kamu harus sukses. Apapun pekerjaanmu, sukses. Apapun aktivitasmu, harus bahagia. Harus senang, harus tenang. Falah. Kuncinya apa? Salat. Diperdengarkanlah hayya 'alas shalah. Diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya udhun. Jamaknya adzan. Maka kalimat yang diperdengarkan 5 kali sehari itu disebut dengan adzan. Dan satu-satunya lafaz yang diperdengarkan 24 jam di muka bumi ini tak pernah berhenti. Makanya setiap tempat terjadi perbedaan waktu sholat. Ya, di sini tadi subuhnya jam berapa? 4.13, 12, 49, 4.10. Terjadi perbedaan pendapat tentang waktu subuh. Ya, ini menandakan bahwa bukan dari tempat yang sama. Saya di Bekasi tadi 4.9. 4:09, sini 4:13. Jadi setiap detik, setiap menit, ini adzan, sana adzan. Ini adzan, sana adzan. Terus bersautan. Dan kalau kita dengarkan sedunia itu dari beda waktu, 24 jam diperdengarkan. Hayya 'alas shalah. Ayo salat. Kenapa mesti salat ya Allah? Hayya 'alal falah. Dengar tuh baik-baik kata Allah.
Salat akan mengantarkan engkau pada kebahagiaan. Salat mendekatkan engkau pada kesuksesan. Salat mengantarkan engkau pada kedamaian. Makanya kalau orang salat pasti tenang hatinya. Kalau nggak percaya silakan. Salat itu diantara manfaatnya mendatangkan ketenangan. Salat mendatangkan kesuksesan. Karena itu, salat bukan hanya ibadah yang diwajibkan pada umatnya Nabi Muhammad SAW saja, tidak. Semua nabi dan rasul yang pernah bertugas di bumi itu semuanya salat dan meminta umatnya salat. Hanya memang kita yang paling sempurna menunaikannya, caranya. Ya, dulu umat nabi-nabi lain juga salat. Contoh, Nabi Musa salat. Nanti diviralkan di Quran surah ke-20 Taha ayat 14. Nabi Isa alaihi salam yang paling dekat ke Nabi Muhammad 600 tahun sebelum Nabi lahir, itu salat. Beliau salat. Diviralkan di Quran surah 19 Maryam ayat 31 sampai 33. Ya, sampai ke 33-nya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah. Salat. Siapa lagi? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu kapan beliau mendapatkan berita gembira akan punya anak? Saat salat. Jadi berdoa, masuk ke mihrabnya Maryam, melihat Maryam punya banyak keistimewaan, maka beliau salat di mihrabnya itu. Di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Turun jawaban, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Jadi Nabi Zakaria itu dapat berita akan punya anak namanya Yahya saat salat. Di salat itu kalau dikerjakan bisa berdampak pada percepatan terkabulnya doa. Minta apapun dijawab sepanjang maslahat. Makanya nanti untuk umat Nabi Muhammad jangan tunggu panggilan salatnya adalah panggilan langsung dari Allah. Minta, punya masalah apa? Aku selesaikan, kata Allah. Di salat itu bukan main-main, bukan beban, bukan sekedar kewajiban, tapi kewajiban yang dipaksa untuk membahagiakan kita. Kalau Allah nggak sayang, nggak akan disuruh salat. Pak, Bu, itu panggilan salat. Perhatikan panggilan pertamanya, Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis sabri wassalah. Kata Allah, hei hambaku, kalau engkau punya masalah, sabar dulu, terima. Karena aku titipkan masalah itu kepadamu untuk meningkatkan kualitas hidupmu, bukan ingin membebanimu. Dan tidak mungkin aku uji engkau dengan masalah itu kecuali engkau mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Nah sekarang bawa itu lewat sholat, minta solusi kepada Allah, terima dulu dengan sabar. Setelah itu belajar untuk meningkatkan kualitas hidup, dan bawa lewat sholat, minta solusi. Jadi ternyata saat kita menunaikan sholat itu diperintahkan oleh Allah, minta punya masalah apa. Makanya kita katakan, begitu Allah perintahkan wasta'inu bis sabri wassalah. Hei, kalau punya masalah terima dengan sabar, minta tolong, minta solusi kepada Allah lewat salat. Maka ketika kita minta, kita robah kalimatnya dari wasta'inu, kata perintah, menjadi bentuk permohonan, fi'il mudhari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ketika Anda mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fikihnya begini, ucapkan di lisan, hadirkan dalam hati dan pikiran kita masalah apa yang sedang kita rasakan. Minta kepada Allah solusinya. Minta. Jadi bukan sekedar diucapkan. Karena hadis qudsinya berbunyi begini. Hadis qudsinya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla. Allah berfirman. Saya langsung saja ke bagian kalimat iyyaka na'budunya. Idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba berkata dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sekarang hamba salat kepadamu, ibadah hanya kepadamu, seperti yang kau perintahkan. Maka hamba memohon kepadamu, ya Allah, seperti yang kau janjikan. Wa iyyaka nasta'in. Lalu hadirkan dalam benak kita, ya Allah, engkau maha tahu sebelum hamba ungkapkan. Hamba punya persoalan ini. Mohon kepadamu, ya Allah, hilangkan semua masalah itu. Berikan hamba solusi yang terbaik. Berikan hamba keberkahan darimu. Itu sekilas hadir dalam jiwa kita. Maka apa yang terjadi? Qala Allah azza wa jalla, dijawab kalimatnya itu, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar salatnya sampai kalimat ini, apapun yang dia mintakan sekarang, aku akan kabulkan. Sepanjang itu ada maslahat untuk dirinya. Dicontohkan itu oleh Nabi Zakaria.
Beliau itu minta saat berdiri, Pak, bukan saat sujud. Dimulai dari berdiri. Nanti akumulasinya saat sujud. Itu berdiri aja kalau benar mintanya dikabulkan. Tidak menunggu selesai sholat. Dan ada fikihnya, nggak sembarangan, ada fikihnya nanti. Ada fikihnya, ya, ada tuntunannya. Alhamdulillah. Poinnya adalah sholat itu solusi. Makanya jangankan Nabi yang tadi saya sebutkan, Nabi Ismail, itu saking pentingnya sholat, wasiat beliau yang diviralkan di Al-Quran untuk semua keluarganya, sholat. Ada di Quran surah 19 Maryam ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Kata Allah, dan tercatat Ismail itu pernah berwasiat meminta semua keluarganya, hei, sholat, sholat, sholat. Jadi kalau kita mau urut sampai ke atas, semua sholat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fikir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mikhlail Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Semua salat. Coba ulangi itu. Semua salat. Para nabi salat, para rasul salat. Anda bukan nabi, bukan rasul, nggak mau sholat. Dan pengen mudah hidupnya. Pengen masuk surga, Firdaus lagi. Anda sehat. Jadi ini, pentingnya sholat itu bukan cuma kewajiban. Tapi diwajibkan, dipaksa dengan wajib itu supaya bahagia, supaya falah. Makanya kalau ada panggilan azan, cara memahaminya, ini falah. Oh, ini solusi saya di sini nih. Kebahagiaan saya ada di sini. Kesuksesan saya ada di sini. Ya, makanya ketika dipanggil oleh muadzin, hayya 'alas shalah, labbaik, siap saya. Di sini. Ini poinnya. Nah, saya sambungkan kembali, ya. Ketika seseorang dilatih lewat salat dan sudah mulai tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ingat Allah, tertatalah semua aktivitasnya. Maka berubahlah lewat salat ini, lewat latihan ini, semua kegiatannya berubah, didorong menjadi amal soleh. Karena itu, setiap orang yang sholatnya benar, yang pertama dianugerahkan oleh Allah kepada orang sholat itu bukan dunia. Bukan dunia. Tapi perubahan perilakunya menjadi lebih baik. Jadi bukan kaya dulu. Ya. Abdurrahman bin Auf tuh hijrah masuk Islam. Dilatih sholat, malah hartanya hilang semua dirampas. Ya. Tapi setelah itu jadi apa? Jadi orang paling kaya. Ya. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, pertama kali masuk Islam kan latihannya sholat. Apakah langsung kaya? Jadi pemimpin? Jadi diplomat? Amr bin As bisa ekspedisi dari Afrika Utara sampai ke Syam? Tidak. Yang diberikan apa? Perubahan perilaku dulu. Dihilangkan sifat-sifat buruknya, dijaga dengan kemuliaan. Jadi dua sumber yang menjadikan manusia itu buruk dalam nafsunya, itu ada dua. Di nafsu itu nanti punya dorongan untuk mengarahkan kepada yang buruk, namanya fujur. Lawannya nanti takwa. Lawannya takwa. Di Quran surah Asy-Syams surah 91 ayat 7 sampai 10, wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, fujur itu nanti yang membisikkan, mengarahkan kepada hal-hal yang negatif. Itu yang ditunggangi oleh setan. Setan memberikan was-was itu ke nafsu, ke fujurnya. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Inna, di dalam sudur ada qalbu, di dalam qalbu ada nafas, di dalam nafas ada fujur. Fujur itu yang digoda. Maka keluarlah kemudian dua hal. Yang pertama ada yang disebut dengan fakhsya. Fakhsya itu dorongan dari syahwat untuk berbuat yang menyimpang. Pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok itu fakhsya. Fakhsya. Nanti temannya adalah mungkar. Mungkar itu keburukan yang diingkari, ditolak oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Mencuri itu mungkar. Merampok itu mungkar. Korupsi, membunuh, menipu itu mungkar. Jadi sumber keburukan itu cuma dua. Kalau bukan fahsya, itu mungkar. Orang yang sholatnya benar, maka parameternya itu, ukuran pertama kali dia dapatkan adalah ditutupnya oleh Allah, dijaganya oleh Allah keadaan nafsunya
sehingga dia tidak dikontrol oleh perbuatan fahsya dan mungkarnya. Maka aktiflah sinyal takwanya. Takwa itu lawan nafsu. Makanya nanti kaitan takwa dengan nafsu sama-sama disebutkan. Nafsu 115 kali, takwa yang terkait fungsi nafsu 115 kali. Takwa digembosi, ya, awas, diwaswasi oleh setan, setan disebutkan 88 kali. Takwa disupport oleh malaikat, malaikat di Quran disebutkan 88 kali. Ini bukan ilmu otak-atik, hitung sendiri aja kalau mau. Itu menarik tuh. Karena sama, kalau Anda mendengar suara adzan kan ada bisikan kan? Cepat, sudah adzan, siap-siap. Itu malaikat tuh. Tapi begitu selesai adzan, la ilaha illallah, tenang, baru adzan, belum qomat. Itu setan. Terus itu, terus dua-duanya tuh, ya, memberikan bisikan, yang satu mensupport dan seterusnya. Yang paling menarik adalah kalau sholat kita benar, maka sinyal takwa aktif. Makanya amalan takwa pertama itu sholat. Setelah beriman, amalan takwa pertama sholat. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin, orang takwa di situ? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat. Jadi kalau sholatnya aktif, takwanya aktif, sinyalnya aktif, sinyal itu yang akan menutup fahsya dan mungkar. Maka turunlah Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Kita hafal tengahnya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka kalau orang sholat tidak akan berbuat fahsya, tidak ada lagi yang melambai laki-laki. Allah, ini nggak ada. Laki-laki yang laki-laki, perempuan-perempuan. Nggak ada lagi tontonan-tontonan pornografi. Yang jorok-jorok, yang kotor-kotor. Nggak ada lagi kata-kata kotor di lisan itu. Karena lisannya dilatih untuk mengucapkan yang baik-baik. Allah, sami'allahu liman hamidah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Makanya pasca sholat itu berubah. Maaf ya, Allah tidak memberikan kepada Nabi Muhammad SAW tongkatnya Nabi Musa, mukjizatnya Nabi Isa, apalagi Nabi Ibrahim dan selainnya. Tapi Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, lalu dipraktekkan Quran itu pertama lewat sholat. Anda tahu apa yang terjadi? Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah dalam lingkup masyarakat yang sangat terbelakang dan hatam kriminal. Jadi kriminalnya bukan dikerjakan, hatam. Hatam. Dan nyaris tidak kenal kebaikan, makanya disebut dengan jahiliyah. Kalau Bapak Ibu tanya di zaman Nabi, ya maaf, ada pezina? Bukan cuman ada, hatam, perfeksionis zinanya. Itu. Membunuh itu, ya, mabuk. Mabuk, ada orang mabuk kekinian di zaman jahiliyah. Pemabuk amatir itu 5 kali sehari mabuknya. Yang amatir. Jadi kalau baru mabuk sekali, 2 kali, itu coba-coba. Amatir itu 5 kali. Pembegal. Ya, sekarang kita dengar berita ada begal ini itu. Ah, jahiliyah itu sekampung begal semua. Kampung Gifar. Tapi Allah menghendaki Rasulullah latih lewat salat. Apa yang terjadi? Berubah jahiliyah itu, berubah menjadi khairu ummah, umat terbaik yang paling teladan, yang menginspirasi, yang pernah berkehidupan di bumi. Sampai persaksiannya dari Allah langsung. Turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi kalau ada orang dermawan, itu yang paling dermawan. Kalau ada orang sabar, itu yang paling sabar. Kalau ada pasar yang paling ideal, itu yang paling bagus. Berubah itu. Ya. Kenal Abu Dzar Al-Ghifari? Oh yo, kenal. Enggak. Abu Dzar Al-Ghifari itu nama aslinya Jundub bin Junadah. Di antara pemimpin begal di zamannya. Dari kota Ghifar. Ghifar itu kampung begal asalnya. Ya, alhamdulillah. Masuk Islam. Datang ke Mekah. Bertemu dengan Rasulullah. Begitu masuk Islam, kata Jundub bin Junadah, ya Rasulullah, ausini au kama qala, berikan saya nasihat. Kata Nabi, pulang sekarang. Kata beliau, enggak, saya mau umumkan keislaman saya depan Ka'bah. Kata Nabi, jangan lakukan.
Sekarang orang masih belum tahu tentang Islam, nanti marah kamu dipukuli. Kata beliau, ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan, masa bersyahadat sembunyi-sembunyi? Maka keluar ke depan Ka'bah, dia katakan, ya ma'asyara Quraisyin, hei semua orang Quraisy. Datang orang, Ushidu bi annahu la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalian mau apa? Dipukulin sampai pingsan. Sampai ketika akan diteruskan, ada riwayat mengatakan datang Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada yang mengatakan Sayyidina Hamzah ya bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhuma jami'an. Datang menyampaikan, jangan teruskan. Kalau ini meninggal, ini wafat, kita akan celaka karena kafilah kita akan lewat desa Gifar. Kalau lewat Gifar akan berhasil niaga kita, katanya. Ya, karena akan dihabisi semua ini orang Gifar. Maka dibiarkan pergi, pulang. Tahu apa yang terjadi? Begitu Nabi hijrah ke Madinah, dikagetkan dengan suara kaki yang berdecak kencang, bang bung bang bung bang bung. Ternyata ada berita gembira, sekampung begal Gifar itu masuk Islam semuanya, berubah jadi baik. Untuk menginspirasi generasi kemudian, maka dipopulerkanlah oleh beliau kunyahnya dengan nama daerahnya. Sayalah Abu Dzar Al-Ghifari. Al-Ghifari itu maksudnya apa? Dulu saya ini berasal dari Ghifar, kampung saya kampung begal. Cuma karena saya masuk Islam, diajarin sholat, diajarin baik, sekampung baik semua. Ya. Makanya orang-orang Arab setelah itu, bahkan non-Arab, kalau datang memperkenalkan daerahnya. Imam Al-Bukhari, itu nama aslinya bukan Al-Bukhari. Nama aslinya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Bughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, sekarang negaranya Uzbekistan. Karena berasal dari Bukhara, datanglah beliau kemudian ke Arab, sekarang ke Jazirah, ke Mekah, ke Madinah, memperkenalkan, saya bukan orang Arab, saya dari Bukhara. Rumusnya tambah alif lam di depannya, ujungnya tutup dengan i. Al-Bukhari, saya dari Bukhara. Diperkenalkan, maksudnya apa? Islam sudah masuk ke tempat saya, orang-orangnya sudah baik, orang-orangnya sudah khusyuk. Itu memperkenalkan. Orang tua kita, Syekh Yasin dari Padang, maka diperkenalkan Syekh Yasin Al-Padangi. Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Abdul Somad dari Palembang, Syekh Abdul Somad Al-Palembangi. Syekh Nawawi dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, nanti ada Pak Ghafur dari Pondok Indah, ya, Masjid Raya Pondok Indah. Datang ke Mekah umrah haji, ana Ghafur Al-Masjid Raya Al-Pondok Indahi. Gitu. Itulah salat. Salat. Jadi salat itu merubah keadaan kita lebih baik. Itulah sebabnya kenapa 5 waktu. Karena Allah inginkan di setiap waktu kita jadi orang baik. Di setiap waktu kita bahagia. Setiap waktu selesai persoalan. Datang masalah subuh, ya, antara subuh ke zuhur kan ada masalah tuh. Gak mungkin ada orang dari subuh ke zuhur gak punya masalah tuh, gak mungkin. Tuh wajahnya udah kelihatan tuh. Ya, makanya kita datang, ya, menghadap kepada Allah, minta diselesaikan, minta diberikan taufik, sujud kita, diberikanlah solusi. Zuhur ke asar ada masalah, datang saat asar. Asar ke maghrib punya masalah, datang. Makanya semua ulama dulu seperti itu. Al-Bukhari itu menuliskan kitab sahihnya, itu 16 tahun. Setiap satu hadis akan ditulis, salat dulu. Salat dulu. Begitu tenang, nyaman, baru tuliskan. 16 tahun. Itulah sholat. Nah, dari sekian waktu yang 5 kali itu, ada waktu yang spesial. Waktu spesial inilah yang ingin saya bahas, yang tadi disampaikan dalam pengantar sambutan. Jadi ini inti yang mau saya katakan. Ini barusan muqaddimah tuh. Barusan muqaddimah. Baik. Kan kita sholat berapa kali sehari? Kita hitung. 1, subuh. 2, zuhur. 3, keempat, yang kelima, isya. Berapa jumlah rakaatnya? 17. Baik ya. Itu nomor telepon untuk koneksinya. Koneksi kita dengan Allah nomornya, catat ya, 24434. Ya, kalau ditanya berapa nomor koneksi dengan Allah? 24434. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. 5 waktu kan? Baik. Di 5 waktu ini kita dijaga, diinginkan menjadi hamba yang baik, bahagia, nggak lekat dengan masalah, tuntas semua. Saking sayangnya Allah sama kita. Kalau nggak sayang nggak disuruh sholat. Itulah sebabnya ketika diperintahkan menunaikan waktu sholat, diberikanlah gambaran waktunya.
Tapi yang jadi persoalan kita sekarang yang akan dibahas, di antara sekian waktu itu, ada waktu-waktu yang spesial. Ada waktu-waktu yang spesial. Dari mulai subuh ke isya itu, ada yang dispesialkan oleh Allah karena ada bonus berlipat di dalamnya. Waktu apakah itu? Mari kita bacakan dulu mulai dengan Quran surah kedua ayat 238. Paling kanan sebelah atas di mushaf standar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin saya agak lambatkan sedikit ritmenya karena ini inti yang mau kita bahas. Tadi muqaddimah makanya saya percepat ya. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu. Kalau Bapak Ibu lihat mushaf terjemah, diterjemahkannya dengan jagalah. Jagalah itu ihfadhu, hafidha yahfadh. Tapi kalau ada alif setelah hafidhu, itu berarti fi'il madhinya, past tense-nya, akar kata kerjanya hafadha, yuhafidhu. Alifnya mufa'alah, bermakna saling. Jadi mengartikannya begini, hafidhu 'alas salawati. Hei, hendaklah kalian saling menjaga waktu sholat. Kalau saling itu sendirian atau banyakan? Banyakan. Jadi kalau bapak di rumah ada 5 orang, bapak, ibu, dan 3 orang anak, maka jangan sholat sendirian, Pak. Ingatkan anaknya, ingatkan istrinya. Istri bangun duluan, ingatkan suaminya. Makanya waktu sholat itu, maaf, jangan cuma disandarkan pada azan yang kita dengar di masjid, harus hafal. Bahkan nanti gini, di Quran surah keempat ayat 103 itu, di ujung ayatnya, itu ada penanda ciri standar orang beriman. Maaf, kita tanya dulu nih, kita beriman tidak hari ini? Halo, beriman? Hati-hati ya, karena kata Nabi ada yang subuh beriman, sorenya sudah kufur tuh. Ya, yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Hati-hati ya. Yuk, apa ciri orang beriman tuh? Iman itu konfirmasinya bisa didapatkan satu melalui suara adzan. Adzan itu sama dengan penanda waktu sholat. Tahu dari mana iman itu bisa dicek dengan suara adzan? Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh insan beriman itu ciri standarnya bisa dilihat. Kalau disebutkan nama Allah, ada konfirmasi iman dalam hatinya. Jadi iman itu letaknya di kolbu. Nanti konfirmasinya lewat suara adzan, dipanggil, disebutkan nama Allah. Makanya disebutkan nama Allah 5 kali dalam sehari untuk mengecek iman ada enggak dari subuh sampai isya. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada getaran di hati kita, sudah azan. Nah, itulah iman. Itulah iman. Makanya orang yang punya iman dengan yang belum punya iman akan beda getarannya. Ini hanya dimiliki oleh orang yang punya iman saja. Yang belum punya iman nggak bisa, nggak punya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Surah apaan nih? Toanya kencang banget, ya. Tapi kalau orang beriman, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah sudah azan. Itu konfirmasi itu. Nanti semakin tinggi imannya, bahkan ada yang orang sudah menunggu sebelum tiba waktunya. Tadi subuh jam 4 lewat 13 di sini. Ada yang nunggu dari jam 3. Padahal belum dipanggil. Ya. Masya Allah. Di Bekasi 4 lewat 9. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Ingat dia. Nah, itu ciri beriman. Cuman imannya standar. Jadi bukan iman yang kuat. Standar. Kuat belum, lemah tidak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam 4 lewat 9. Jam 3 sudah bangun. Nunggu itu. Iman yang kuat. Masya Allah. Ada yang baru subuh dan nunggu isya. Dia tunggu. Kuat. Ada yang sudah qomat, sudah la ilaha illallah, belum kepanggil, dipanggil 4 lewat 9, dia baru bangun jam 9 lewat 4. Tuh. Nah, ini iman lemah.
Di bawah. Ciri standar, karena dipanggil ingat, maka ciri standar orang beriman itu tahu waktu sholat. Harus tahu Pak, Bu. Itu standarnya. Itu ada di Quran surah keempat, di akhir ayat 103. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kalau pakai terjemah balaghah itu bunyinya begini, sungguh orang beriman itu pasti tahu waktu sholat. Nah, jadi kalau ditanya jam berapa zuhur nanti belum bisa kita jawab dengan sempurna, itu artinya apa? Imannya belum naik itu ke level standar, belum menguat. Ya, ini poinnya. Nah, nanti kapan waktu sholat itu tiba? Kalau ada yang belum ingat, jangan dibiarkan tidak ingat. Makanya kata Al-Quran, saling menjaga ya waktu sholat itu. Jangan sampai di keluargamu, ada temanmu, kolegamu, bahkan tetanggamu itu nggak tahu waktu sholat. Bahkan nggak sholat, itu bahaya. Kalau memang sayang sama anak, ingatkan. Sayang istri dengan suami, ingatkan. Tanda istri beriman yang cinta dengan suaminya, tanda pertamanya ketika mengingatkan suaminya pada semua hal yang disukai oleh Allah. Begitu sebaliknya. Maka kata Al-Quran, hafidhu, saling menjaga waktu sholat. Disebutkan di situ alas sholawat, bentuknya begini. Tulisannya alif, lam, waw, alif, ta maftuha begini. Alas, begini tulisannya. Karena nanti ada yang begini, as-sholat, ada yang begini. Biar saja, enggak usah. Ada yang begini, ta marbutah. Seperti Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Begini tulisannya. Ada yang begini. As-salat pakai alif ta gini. Tapi di Al-Baqarah ayat 238 tulisannya begini. Alas salawati, taknya terbuka. Secara singkat begini, secara singkat. Kalau tulisannya begini, maka yang dimaksud salat fardu. Yang dimaksud salat apa? Salat fardu. Salat fardu itu ada berapa? 5 waktu. Maka kata Allah, hei, saling jaga ya. Waktu salat yang fardu itu yang 5 waktu. Di antara yang 5 itu ada yang spesial. Was-salatil wusta. Waktu yang pertengahan. Tengah-tengah. Di antara 5 waktu itu. Yuk kita tuliskan dulu sebentar. Sebentar. Salat ada salat apa saja? Subuh, kemudian zuhur, kemudian asar, kemudian nggak cukup, ambil ke sini maghrib, kemudian isya. Subuh, zuhur, asar, pindah sini maghrib, isya. Lihat rumusnya. Jadi yang sholat pertengahan yang mana? Jangan lihat tulisannya itu, ya, karena subuh di tengah-tengah disebutnya subuh ya. Sholat pertengahan yang mana? Asar apa subuh? Subuh apa asar? Apa dalilnya? Kita pakai dalil. Nah, sholat pertengahan itu disebutkan oleh Nabi itu ada 2. Ada subuh dan asar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'aqabuna fiikum malaikatul laili wa malaikatun nahari fi salatil asri wa fi salatil fajri. Berebut semua malaikat yang bertugas di siang dan malam, berebut membersamai kita. Kalau berebut itu artinya kalau ada yang berdoa diaminkan, kalau ada yang mohon ampun diistighfarkan oleh malaikat. Jadi malaikatnya minta kepada Allah, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah si fulan, dan seterusnya. Sampai selesai. Itu khusus di salat asar dan salat subuh. Sampai kemudian thumma yas'aduna ila sama. Kemudian mereka, para malaikat itu kembali bertugas masing-masing, lalu Allah mengonfirmasi kepada mereka untuk menunjukkan kebenaran tugas malaikat yang tidak bermaksiat. Allah Maha tahu tentang hambanya. Maha tahu. Tapi Allah ingin menunjukkan kepada kita apa yang benar dan